Bila kita beramal, tujuan kita beramal itu untuk mencari kedekatan kepada manusia, untuk mencari penghormatan kepada manusia, untuk mencari keselamatan pada manusia, maka itu ngarannya munafik, lalawanan daripada ikhlas beramal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika engkau berkata, coba ceritakan, terangkan kepadaku tentang hakikat ikhlas dan riya, serta hukum keduanya, ikhlas dan riya itu, dan pengaruh keduanya, ikhlas dan riya, pada amal. Hakikat ikhlas, hakikat riya, apa hukumnya ikhlas dan riya itu, dan apa pengaruhnya ikhlas dan riya kepada ibadah kita. Maka ketahuilah bahwa ikhlas menurut ulama kita itu ada dua macam. Yang pertama, ikhlas beramal, dan yang kedua, ikhlas mencari ganjaran. Ikhlas yang mendorong kita beramal, yang kedua ikhlas mencari pahala. Adapun ikhlas beramal maka adalah menginginkan dekat kepada Allah, mengagungkan perintahnya, mengabulkan panggilannya. Ini ngarannya ikhlas beramal. Seseorang terdorong melakukan sembahyang karena menginginkan dekat kepada Allah, atau dia itu terdorong sembahyang untuk mengagungkan perintah Allah, atau dia itu beramal karena mengabulkan panggilan Allah atau perintah Allah. Nah, itu ngarannya ikhlas beramal. Pendorong ikhlas beramal ialah i'tiqad yang benar. Pendorong ikhlas beramal itu ialah keyakinan yang benar. Lawan ikhlas beramal ini, lawanannya adalah nifak, lain riya. Nah, ikhlas beramal itu lawanannya munafik, yaitu mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila kita beramal, tujuan kita beramal itu untuk mencari kedekatan kepada manusia, untuk mencari penghormatan kepada manusia, untuk mencari keselamatan pada manusia, maka itu ngarannya munafik, lalawanan daripada ikhlas beramal. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwarah itu banyak orang-orang munafik. Pimpinannya Abdullah bin Ubay, itu tokoh orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya i'tiqad, keyakinannya kafir, tapi nya sembahyang ke masjid, nya bersedekah juga, 4 jua berjuang fisabilillah, tetapi tujuannya itu adalah untuk mencari keselamatan dari hukuman Islam. Karena orang kafir di Madinah itu mesti diusir. Orang yang terang-terangan kafir ada kabar diam di Madinah, mesti keluar dari Madinah. Nah, sekelompok manusia ini kada hendak keluar Madinah, lalu menampakkan 2 kalimat syahadat, menampakkan sembahyang, menampakkan berjuang fisabilillah, menampakkan bersedekah, tapi dalam hatinya tetap inya kafir, dan tujuannya melakukan ibadah-ibadah itu semata-mata agar jangan diusir daripada Madinah. Nah, itu munafik. Kalau orang yang beriman, yang ikhlas beramal, beribadah itu, beramal itu untuk mengagungkan perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Guruku, ujar Imam Ghazali Abu Bakar rahimahullah, berkata, nifaq yaitu i'tiqad yang rusak yang berada di hati orang munafik sehubungan dengan keagungan Allah Ta'ala. Munafik itu orang yang i'tiqadnya rusak, i'tiqadnya itu kafir. I'tiqad yang rusak itu bukanlah termasuk golongan iradah, karena ilat, sebab artinya yang aku tuturkan pada tempatnya. Jadi kalau kita sembahyang, kita beribadat, didorong oleh keinginan dekat kepada Allah, didorong oleh mengagungkan perintah Allah, itu ngarannya ibadah kita itu ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Dan adapun ikhlas dalam mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat dengan amal kebaikan. Itu ikhlas dalam mencari pahala, ikhlas dalam mencari ganjaran. Jadi bila kita sembahyang terdorong menjunjung perintah Allah dan berkeinginan untuk dapat surga di akhirat, itu sudah termasuk ikhlas beramal dan ikhlas mencari pahala, ikhlas mencari ganjaran. Karena yang kita kejar ganjarannya itu adalah ganjaran di akhirat, surga. Sudah masuk ikhlas. Orang yang beribadah karena menjunjung perintah Allah, sekaligus dia ingin selamat dari api neraka,
Nah, ini orang sudah ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran, karena ganjarannya ini hendak di akhirat. Guruku Abu Bakar rahimahullah berkata, ikhlas mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat dengan kebaikan yang tidak ditolak dengan penolakan yang sulit diterima kebaikannya. Sekira dapat diharapkan manfaat itu, dan aku telah menjelaskan syarat-syarat ini. Para sahabat Hawariyun berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, apakah amal yang murni itu? Nabi Isa menjawab, yaitu amal yang diperbuat demi Allah, tidak suka dipuji orang lain sehubungan dengan amal itu. Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahwa amal ibadat yang murni, ikhlas itu ialah amal yang diperbuat karena Allah, tidak untuk mencari pujian-pujian manusia. Perkataan ini Nabi Isa tadi hanya menerangkan persoalan meninggalkan riya. Kita beramal karena Allah dan tidak mengharapkan pujian, penghormatan manusia, itu ngarannya meninggalkan riya. Nabi Isa hanya menyebut-nyebut riya karena riya merupakan sebab paling kuat yang mengganggu ikhlas. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, ikhlas itu menjernihkan amal dari perkara yang mengeruhkan. Al-Fudail berkata, ikhlas adalah terus-menerus muraqabah, merasa diawasi Allah, dan melupakan bagian nafsu seluruhnya. Perkataan Al-Fudail ini adalah keterangan yang sempurna. Selain dari itu masih banyak lagi perkataan para ulama mengenai masalah ikhlas ini. Kiranya tidak ada faedahnya memperbanyak penukilan dari ulama sesudah terbuka hakikat riya itu. Pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dimintai keterangan tentang ikhlas, beliau bersabda, taqulu rabbi Allah thumma tastaqimu kama umirta. Artinya, ujar Nabi, ikhlas itu ucapkan, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan Allah. Maksudnya janganlah menyembah hawa nafsu, janganlah menyembah selain Tuhanmu, dan istiqamahlah, luruslah dalam beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan. Ini isyarat supaya kita memutuskan selain Allah dari ruang pandang. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Nah, jadi tadi lawannya ikhlas beramal, nifaq, kemunafikan. Lawannya ikhlas dalam mencari pahala adalah riya. Kan ikhlas ada dua. Satu ikhlas beramal, lawanannya munafik. Yang kedua ikhlas mencari pahala, lawanannya adalah riya. Karena orang yang riya itu inya beribadah kada mengharapkan pahala,
kada mengharapkan manfaat akhirat. Orang yang riya itu inya beribadah mengharapkan manfaat di dunia. Lawan ikhlas adalah riya, yaitu menginginkan manfaat dunia dengan amal akhirat. Sembahyang amal akhirat, bersedekah amal akhirat, puasa amal akhirat, umrah haji amal akhirat, dilaksanakannya, tetapi dia ingin balasannya diberi di dalam dunia. Nah, ini ingin ganjarannya didapat di dunia ini. Nah, itu ngarannya adalah riya. Kita musa bersedekah. Nah, bersedekah ini tujuan kita apa? Supaya aku dapat rezeki yang banyak. Bersedekah. Nah, itu ngarannya apa? Riya. Karena mengharapkan ganjaran di dalam dunia. Aku bersedekah nyaman atau harapan supaya dapat keselamatan dari segala bala dan musibah. Nah, ini riya. Artinya kada ikhlas dalam mencari pahala. Mestinya amal-amal akhirat itu seperti sedekah tadi, ganjarannya di akhirat juga. Jangan kita kehendaki ganjarannya dalam dunia. Bila mana amal-amal akhirat itu kita kehendaki ganjarannya di dunia, itu ngarannya kada ikhlas dalam mencari ganjaran, kada ikhlas dalam mencari pahala. Lawan ikhlas adalah riya, yaitu menginginkan manfaat dunia dengan amal akhirat. Nah, riya itu ada dua macam pulang. Riya murni dan riya campuran. Ada riya yang murni. Artinya inya bersedekah itu semata-mata tujuannya agar dimurahkan rezeki. Nah, itu aja. Berarti ini ikhlasnya apa? Riyanya murni, yaitu menginginkan manfaat dunia dengan amal akhirat, tidak ada yang lain. Anak musafir umpamanya membaca Yasin. Kenapa membaca Yasin anak musafir itu? Supaya aku selamat dalam perjalanan. Nah, itu kan membaca Yasin amal akhirat. Selamat dalam perjalanan itu urusan dunia. Berarti itu kada ikhlas dalam mencari pahala. Itu riya yang murni ngarannya. Napa sembahyang duha? Supaya murah rezeki. Napa membaca surat Waqiah? Mudahan rezekiku luas dan orang hutang bayaran. Itu aja tujuannya, karena ada lain. Berarti tujuan itu amal akhirat, inya minta ganjaran di dunia. Itu ngarannya riya yang murni. Sedangkan riya campuran, yaitu menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Inya membaca Yasin ini pertama dan dapat pahala, yang kedua mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Nah, ini ngarannya apa? Campuran. Inya membaca surat Waqiah supaya dapat pahala di akhirat, supaya rezeki luas. Inya membaca Yasin dapat pahala, selamat dari bala musibah. Nah, ini ngarannya riya campuran. Sedangkan riya campuran yaitu menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Inilah takrif atau definisi ikhlas dan riya.
pengaruh ikhlas dan riya. Ikhlas beramal, ini yang penting. Ikhlas beramal, yaitu engkau menjadikan perbuatan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ikhlas beramal yaitu engkau menjadikan perbuatan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ikhlas mencari ganjaran yaitu engkau menjadikan amal sebagai amal yang diterima, memperoleh ganjaran dan dianggap agung. Itu ikhlas mencari pahala. Jadi arti dalam beramal itu diperlukan dua ikhlas. Satu, ikhlas beramal yaitu didorong oleh menjunjung perintah Allah, didorong oleh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu ngarannya ikhlas beramal. Ikhlas dalam mencari ganjaran adalah engkau menghendaki ganjaran amal itu di sisi Allah. Nah, ganjaran itu di akhirat. Itu ngarannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Jadi bila kita beramal dengan dasar dua ikhlas itu, maka amal kita sudah selamat. Nifaq itu dapat menggugurkan amal dan mengeluarkannya dari kedudukan sebagai pendekatan diri yang berhak menerima ganjaran. Kalau nifaq, nah itu sudah gugur, sudah amal. Aku beramal ini didorong oleh mencari pujian. Aku beramal ini didorong untuk disukai manusia. Aku beramal ini didorong oleh untuk mencari kehormatan di sisi manusia. Itu sudah menggugurkan, sudah. Amal kita kada ada manfaatnya lagi. Nifaq itu dapat menggugurkan amal dan mengeluarkannya dari kedudukan sebagai pendekatan diri yang berhak menerima ganjaran. Sebab janji dari Allah. Kalau nifaq itu sudah kada jadi amal lagi. Orang itu sembahyang tujuannya untuk mencari kemuliaan di sisi manusia. Itu sudah gugur, sudah nyata. Sembahyang itu kada berhak dapat ganjaran, baik dunia atau akhirat. Kada berhak dapat ganjaran. Nah, riya yang murni macam apa? Orang beramal dengan amal akhirat, baca Yasin contohnya, sedekah, tetapi ia menghendaki balasannya di dunia. Lawan Allah juga minta. Namun nifaq itu kan ada urusan Allah. Nifaq tadi orang beribadah, beramal akhirat, tapi manusia tujuannya. Ada riya ini, riya yang murni ini, inya beribadah itu kepada Allah juga, tapi mengharapkan kepada Allah ganjarannya di dunia. Nah, jadi orang yang riya ini beramalnya didorong perintah Allah juga. Orang yang riya ini beramal didorong oleh melaksanakan perintah Tuhan juga. Tetapi nya hendak ganjarannya di dalam dunia. Di akhirat tuh kada perlu. Nah, itu riya murni ngarannya. Riya yang murni itu menurut sebagian ulama tidak timbul dari orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Orang makrifat kada mau pangriya murni itu, meskipun dapat membatalkan separuh ganjaran, tetapi menurut ulama lain juga bisa terjadi dari orang arif dan bisa menghapus separuh kelipatan ganjaran. Nah, jadi
Orang tuh beramal, sedekah, membaca Yasin, membaca apa lagi misalnya. Kenapanya membaca Yasin? Karena ini perintah Allah, Quran. Kenapanya bersedekah? Perintah Allah. Tapi ia menghendaki agar ganjaran itu di dunia. Ini riya murni. Nah, ini kadang menggugurkan seluruh amal itu, tapi bisa menggugurkan separuh amal, atau bisa menggugurkan kelipat gandaan amal, pahala amal itu. Jadi artinya kita beribadahnya karena disuruh oleh Allah, beribadah kita, tapi kita hendak ganjarannya dalam dunia. Nah, ini pahalanya sudah hilang, bisa separuh hilang. Nah, bisa pahalanya itu kada berlipat ganda lagi. Mencampur adukan niat itu dapat menghilangkan seperempat kelipatan ganjaran. Bisa seperempat hilang ganjarannya. Nah, dicampur aduk. Aku beribadah ini dijunjung oleh perintah Allah dengan harapan satu, murah rezeki, yang kedua selamat di kubur, selamat di akhirat, selamat titian siratal mustaqim, supaya anak-anakku jadi anak yang baik, supaya rezekiku luas, macam-macam campurannya. Nah, itu menggugurkan kelipat gandaan. Itu durungan lain lawan doa. Nah, kita berdoa, ya Allah, umpamanya murahkan rezeki hamba, itu lain lagi nih tuh. Itu bujur aja nih tuh. Kita sembahyang hajat bisa supaya dapat anak nang saleh, kita sembahyang hajat kepada Allah, mohon kepada Allah supaya rezeki luas, itu lain masalahnya. Ini orang beribadah. Nah, orang beribadah menghendaki ibadahnya ini diganjar di dunia. Nah, itu namanya riya. Nya kada berdoa-doaan, kada sembahyang 5 waktu. Nya hendak sembahyang ini 5 waktu ini mudah-mudahan ini selamat dunia dan akhirat. Nah, itu ngarannya ada dunia dan akhirat. Ini ngarannya riyanya riya campuran. Ganjaran riya campuran ini adalah mencampur adukan antara dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa lawan Tuhan minta murah rezeki, salat itu lain lagi, lain riya itu doa ngarannya. Doa minta kepada Tuhan selamat tuh disuruh. Ada ini kada doa tapi keinginan hati. Nah, dengan sembahyang ini, dengan sedekah ini supaya diganjar dunia dan akhirat atau dunia aja. Nah, itu riya ngarannya. Mencampur adukan niat itu dapat menghilangkan seperempat kelipatan ganjaran. Yang sahih menurut guruku, menjadi Imam Ghazali, riya murni itu tidak timbul dari orang arif ketika ingat akhirat, tetapi bisa terjadi ketika lupa. Pendapat yang terpilih di antara pengaruh riya ialah tidak diterimanya amal, berkurangnya ganjaran, dan tidak ada kepastian apakah hilang separuh atau seperempat. Nah, itu yang terpilih. Jadi orang nang riya nih, orang nang beramal nih, nya beramal menjunjung perintah Allah tapi hendak manfaatnya dalam dunia, itu bisa kada berpahala lagi, bisa pahalanya hilang separuh, bisa pahalanya hilang seperempat. Nah, itu kada ada penjelasannya. Pokoknya amalnya berkurang itu bisa kada ada lagi kita di akhirat pahalanya. Penjelasan masalah ini panjang. Aku telah menerangkan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin secara panjang lebar pada bab Asrar Muamalatiddin. Jadi itu dibedakan antara ikhlas beramal
lalawanannya munafik. Ikhlas dalam mencari ganjaran, lalawanannya riya. Lawanannya adalah riya. Riya ini ada terbagi dua, ada riya nang murni, ada riya campuran. Nah, riya nang murni, riya orang yang beribadah menjunjung perintah Allah tapi hendak ganjaran dalam dunia, itu artinya riya murni. Ada orang beribadah menjunjung perintah Allah tapi menghendaki ganjaran dunia akhirat, nah ini riya campuran. Ada orang beribadah karena Allah dan dia mengharapkan ganjarannya di akhirat saja, nah ini ikhlas ngarannya, ikhlas dalam mencari ganjaran. Kalau nang beribadah nipak tadi itu sudah nyata gugur amalnya itu. Kalau ibadahnya ini riya dalam, kalau riyanya murni atau riyanya campuran, itu bisa menggugurkan amal, bisa juga mengurangi nilai ganjaran, bisa mengurangi kelipat gandaan ganjaran. Jika engkau bertanya apakah yang menjadi tempat ikhlas itu dan taat yang bagaimanakah yang wajib ikhlas, ketahuilah bahwa amal-amal itu menurut sebagian ulama ada 3 macam. Satu amal yang dapat ditempati oleh 2 macam ikhlas sekaligus. Ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran, yaitu ibadah zahir yang pokok. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, itu perlu 2, ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. 2, amal yang tidak dapat ditempati salah satu dari 2 macam ikhlas, yaitu ibadah batin yang pokok seperti ikhlas, iman, apalagi ibadah-ibadah batin, tafakur umpamanya, itu ibadah-ibadah batin. Nah ini ditempati salah satu di antara 2 ikhlas tadi. Yang ketiga, amal yang dapat ditempati oleh ikhlas mencari ganjaran tetapi tidak bisa ditempati oleh ikhlas beramal, yaitu amal-amal mubah yang dibolehkan, yang dikerjakan untuk persiapan ibadah. Nah, kayak makan. Makan tuh kadang mau kita ikhlas makan, maulah ikhlas makan, ada mau karena makan ini perkara mubah. Nah jadi makan ini kayak apa supaya berpahala? Makan ini hanya bisa masuk ikhlas dalam mencari ganjaran, yaitu dengan makan ini aku bermaksud untuk beribadat. Nah itu dengan makan ini aku bermaksud taat, bisa melakukan ini itu perbuatan baik. Nah itu ikhlas beramal, ikhlas dalam mencari ganjaran. Kalau ikhlas beramal kada kawa dalam perkara yang mubah. Guruku Abu Bakar berkata, semua amal yang ada kemungkinan dibelokkan kepada selain Allah, yakni ibadah-ibadah pokok, maka dapat ditempati oleh ikhlas beramal. Ibadah-ibadah batin sebagian banyak dapat ditempati oleh ikhlas beramal. Mengenai ikhlas mencari ganjaran, guru-guru golongan Karramiyah berkata, tidak dapat menempati pada tempat ibadah batin karena tidak ada yang tahu isi hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada ajakan riya, karena itu tidak memerlukan ikhlas mencari ganjaran. Itu ujar golongan Karramiyah. Guruku berkata, apabila menghendaki hamba yang mendekatkan diri kepada Allah ketika melakukan ibadah batin akan manfaat dunia, maka itu juga disebut riya. Ini melakukan ibadah batin, contoh ibadah batin tafakur. Nah ini tafakur, tapi inya berharap dengan tafakur ini akan diberi Allah karamat dalam dunia. Nah itu riya ngarannya, riya.
Lawanannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Kalau begitu tidak jauh umpama sebagian banyak ibadah batin itu dapat ditempati oleh dua macam ikhlas ini. Jadi artinya ibadah batin pun ada dua ikhlas. Ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. Sebagaimana ibadah zahir pun ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. Jadi bila kita beramal, sembahyang, puasa, menuntut ilmu, beribadah apakah didorong oleh menjunjung perintah Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ikhlas sudah. Kedua-duanya masuk. Ikhlas beramal iya, ikhlas mencari ganjaran iya. Bila kita beramal didorong untuk mencari kedudukan di sisi manusia, munafik ngarannya. Bila kita beramal didorong menjunjung perintah Allah tapi hendak balasan di dunia, ngarannya ikhlas beramal tapi riya dalam mencari ganjaran. Kalau begitu tidak jauh umpama sebagian banyak ibadah batin itu ditempati oleh dua macam ikhlas ini. Begitu pula amal-amal sunat. Amal-amal sunat, membaca Quran, sembahyang duha, sedekah, wajib ada dua macam ikhlas sekaligus ketika memulai. Wajib ada dua macam ikhlas itu. Kita sembahyang sunat, nah itu kita ada dua macam ikhlas. Satu, ikhlas beramal, artinya didorong oleh perintah Allah. Yang kedua, balasan yang kita harapkan adalah di akhirat di sisi Allah. Adapun amal mubah yang dikerjakan untuk persiapan, makan, guring, istirahat, itu kan, maka hanya bisa ditempati ikhlas mencari ganjaran, tidak ikhlas beramal. Karena amal yang mubah itu sendiri tidak patut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal mubah itu kadang-kadang dijadikan untuk takarrub. Misal aku hendak makan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maulah makan. Kadang mau, aku hendak guring dulu mendekatkan diri kepada Allah. Kadang mau, tuh amal mubah kadang-kadang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi amal mubah ini bisa diulah persiapan untuk takarrub. Nah itu ngarannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Aku hendak makan supaya nyaman beribadah. Nah, berpahala itu. Tapi kalau aku hendak makan supaya dekat lawan Allah, nah ada mau itu. Amal mubah, amal-amal boleh hanyalah merupakan persiapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persiapan. Amal-amal mubah itu persiapan alat bakal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di situ jika engkau berkata, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrafna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amala wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.